Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi kita berjumpa bersama dengan tamu yang luar biasa ya di podcast LPPM. Mari kita sambut lagi Bu Tuti. Ya, terima kasih Ya, Pak Luis. Kesempatannya. oke, oke, Bu Tuti. Ini sambil mengingat-ingat lagi tuh. Siapa tahu kan ada yang belum kenal, ada yang kelewat episodenya gitu ya. Ya, Bu Tuti mungkin bisa perkenalan lagi gitu. baik. Perkenalkan Pak Luis dan semua pendengar podcast ya, podcast Unika. Ya, saya Tuti LPPM Santi. Unika. Perkenalkan saya Tuti Santi. Saya seorang guru sekolah dasar dari SD Negeri 2 Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi dari Kabupaten Banyumas, Pak Luis. Oke, ya ini agak dekat lah ya dari Semarang ya. Ya, dekat. Kalau naik kereta 4 jam. Naik kereta 4 jam ya. Ya, udah pernah ke Banyumas belum, Pak? Kebetulan saya tuh kalau pergi tuh belum pernah ke Banyumas. Oh, belum pernah. Belum pernah ya. Mungkin kapan-kapan pas main ke sana nanti tak ngabarin Bu Tuti gitu ya. Baik. Kalau perlu kita podcast lagi ya Bu Tuti ya. Oke, Pak. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan ketiga bersama dengan Bu Tuti ya, karena Bu Tuti itu masih hutang konten gitu ya Bu Tuti ya. Ya, ya. masih Janji ya. ada apa? Iya, ada sesuatu yang bisa di-sharingkan sama Bu Tuti ya, dan seperti biasa ya, sesuai dengan talentanya Bu Tuti gitu ya. Ini kita mau membicarakan tentang aplikasi pembelajaran. Nah, kali ini topiknya apa nih Bu Tuti? Aplikasi apa lagi nih? Kok kayaknya banyak banget gitu ya. Aplikasi apa nih Bu Tuti? Iya, jadi kalau di episode-episode sebelumnya ya Pak, kita kan saya buatnya itu tentang IPA. Nah, dan juga kelas tinggi ya. Jadi kelas Kelas tinggi, tinggi. kelas 5 ya. Jadi kelas 5 itu Oh, oke. kategorinya itu kelas tinggi. Kalau di sekolah dasar itu eh, kelas rendah itu kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kalau kelas Oh, tinggi oke. itu kelas 4 sampai dengan kelas 5. Kelas 6. Nah, Oh, 5 ya. iya Oh, bukan kelas kelas 6 6, ya? sorry. Oh, Kelas kelas 6 bener ya. Oke, Ya, oke. sorry. Kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, kali ini yang mau saya sharing ini Pak, ini media ini itu saya buat untuk anak-anak di kelas 2, jadi di kelas rendah. Ya, dan berbeda dari sebelumnya, media ini yang akan saya sharingkan ini adalah media untuk pembelajaran matematika gitu. Wow, oke. Pembelajaran matematika Ya, lewat aplikasi ya Bu Tuti betul ya. sekali. Oke, ini Bu Tuti baru nyebut matematika aja, dan di dalam benak saya ini baru angka-angka ini yang keluarnya. Ini bahaya ini keluarnya udah angka-angka ya. Tapi kalau lihatnya angka transferan itu lebih bahagia ya Bu Tuti. Ya, saya juga. Oh, ya. Oke, gimana ceritanya Bu Tuti? Kok bisa Bu Tuti itu punya ide dari ini? Pelajaran matematika itu kan salah satu pelajaran yang banyak di apa ya, tidak disukai gitu ya Bu Tuti ya. Ya, betul sekali. Salah satu pelajaran yang kalau kalau bisa itu diganti sama nonton aja gitu ya Bu Tuti ya. Nah, kira-kira kenapa kok Bu Tuti bisa punya ide itu Bu Tuti? Ya, betul sekali yang tadi Pak Luis sampaikan ya, bahwa kalau Pak Luis tadi mendengar matematika yang terlintas itu angka-angka, itu sama sih Iya. itu. Ya, jadi anak-anak itu menganggap matematika itu hal yang sulit ya, hal yang ya kurang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, terinspirasi dari itu, makanya di sini saya kepingin coba membawa matematika itu menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan kepada anak-anak. Nah, saya bawakan pembelajaran matematika itu melalui aplikasi ini yang saya buat. Aplikasi. Ya, apalagi tantangannya itu saya dulu itu pas ngajar di kelas 2 ini, Pak. Di kelas 2 SD. Ya, 2 SD. tantangan mengajar kelas rendah itu anak-anak itu mereka itu masih sangat senang bermain, ya.
ya masih sangat senang bermain, mereka masih sangat senang bergerak, sehingga guru itu harus mencari cara bagaimana sih agar anak-anak fokus seperti itu. Nah, selain itu kita ketahui bersama bahwa matematika itu kan kita mengenalkan konsep ya. Kebetulan yang saya buat di sini adalah materi tentang pecahan. Ya. Oke, Nah, ya. Materi tentang pecahan matematika. Ini pikiran saya sudah mulai pecah ini, ya. Materi tentang pecahan ya. Udah saya agak lupa itu pecahan tuh ngapain ya. Coba. Aduh, ini seperti apa Bu Tuti ya? Pecahan ya, ini. Itu kita mengajarkan ke anak konsep pecahan setengah, sepertiga sama seperempat. Ya, itu seperti biar anak-anak itu paham mana yang disebut dengan pecahan setengah, sepertiga, dan juga seperempat. Nah, kalau kita mengajarkan ke anak itu konsep saja, setengah itu ini loh anak-anak, sepertiga ini loh anak-anak, seperempat ini loh anak-anak, itu mungkin masuk ke anak-anak, tapi akan lama dan juga anak-anak sulit mencernanya. Ya, memahaminya karena nah, di sini saya mencari cara bagaimanakah sih menyampaikan materi kepada anak-anak yang mereka itu bisa cepat memahaminya, seperti itu. Nah, inilah yang menginspirasi saya untuk membuat aplikasi pecahan ini untuk kelas 2 SD. Jadi, aplikasi ini bisa jadi jembatan, Pak. Jembatan antara tingkat perkembangan anak, tingkat perkembangan berpikir anak ya dengan mata pelajaran matematika yang di sini itu sifatnya itu konseptual ya. Nah, dari media kalau tahap perkembangan anak itu kan kalau anak usia sekolah dasar, apalagi anak-anak yang masih kelas 2 itu mereka dalam tahap operasional konkret. Bahkan di awal operasional konkret, bahkan mereka masih sebagian itu masih berada di tahap praoperasional, sehingga untuk memahami konsep mereka itu membutuhkan suatu media kayak gitu, suatu benda nyata atau media yang menyerupai dengan benda nyata. Dan dari gitu. Ya, berarti ini Bu Tuti mencoba menjelaskan, tapi pendekatannya ini lebih ke ini, nggak melulu gambar gitu ya Bu Tuti maksudnya? Iya, nggak melulu angka gitu ya? Iya. Nah, seperti itu. Justru melalui media itu anak-anak akan lebih paham, mereka akan lebih mudah mencernanya. Nah, terus yang saya tampilkan juga di dalam media ini bahwa anak-anak itu di situ sebenarnya saya sama-sama ada menu bermain, ada menu belajar gitu ya. Nah, di menu belajar itu nanti juga akan ada menu-menu lagi. Nah, di menu bermain anak-anak itu akan dibawa kepada sebuah cerita ya, cerita perjalanan gitu. Perjalanan liburan karena anak sekolah dasar ya, perjalanan liburan yang akan membawa mereka belajar pecahan secara tidak langsung seperti itu. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan karena anak-anak akan terbawa dalam sebuah cerita gitu. Oh, ada pengemasan ceritanya gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi saya ada tampilkan 2 menu utama di situ, belajar sama bermain gitu, Pak. Oke. Ya ini Bu Tuti menjanjikan nih kalau belajar ini dijamin tidak akan mumet ya Bu Tuti ya. Mungkin Bu Tuti bisa ditampilkan gitu ya. Seperti apa itu? Oh ya, untuk aplikasinya. Ya, sebentar. Coba ditampilkan Bu Tuti. Ya, Pak. Ya. Oke. Ini kelihatan Bu Tuti. Ini tidak ada unsur matematika sama sekali di sini ya. Oh iya. Ini unsur matematika. Iya, ini kalau ibarat kata ini kalau apa namanya? Kalau ngelihat angka tuh orang udah takut duluan ya, udah kayak ngelihat kuntilanak gitu ya. Ini yang muncul visualnya di sini sangat-sangat friendly sekali ya. Ini kelas 2 ya, Bu Tuti ya? Kelas 2, betul sekali. Kelas 2. Oke. Sehingga gambar visualisasi yang saya tampilkan juga saya upayakan sama dengan dunia anak-anak gitu. Ya, lebih ini ya buat anak-anak lebih ramah gitu ya.
Ya, betul. Ya, lucu-lucu nih. Coba, Bu Tuti, saya penasaran. Coba kita coba belajar bersama ya. Oke, baik. Ini saya tadi udah coba buka ya, Pak, Iya, untuk tampilannya ya. kita tampilkan. Ini seperti ini. Oh, ini dari emang untuk HP ya, Bu Tuti ya? Ya, untuk HP. Untuk HP. Ya. Kita coba ke menu belajar dulu. Belajar, oke. Nah, di sini dia ada materi kompetensi, ada menu kompetensi, materi, video animasi, kemudian berlatih, kemudian ini di sini ada evaluasi, nggak kelihatan ya, ya karena memang ini kalau tampilannya gini, nggak apa-apa ya harusnya Pak. memanjang lagi ke bawah ya Bu Tuti ya. Ya tapi ini diperkecil memang nggak bisa karena memang sudah tampilannya gitu. Oh, oke, nggak apa-apa, masih bisa kelihatan kok. Masih bisa, ini juga masih bisa dioperasikan sih. Okay. Ini kembali ke menu utama ya. Kita coba buka ya Pak Loes. Boleh, Bu Tuti. Mari kita uji. Kita coba ke kompetensi dulu. Saya deg-degan ini matematika. Ya, ini di sini Oke. ada, nanti bisa dibaca di sana. Ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, oke. Indikator pencapaiannya nanti apa? Ya. Ini kembali lagi sudah ya untuk menu kompetensi. Terus dia nanti kembali lagi. Nah, kemudian ke menu materi ya Pak. Ya, boleh. Nah, ini memang kalau di sini nggak ada suaranya Pak. Oh, oke. Kalau yang sebelumnya Bu Tuti harus dubbing ya. Kalau ini ya, dia dari narasi gitu ya Bu Tuti ya. Ya, dia membaca. Jadi ini ada teksnya. Memang saya upayakan untuk anak-anak bisa membaca gitu ya. Karena kelas 2 juga kan masih perlu keterampilan membaca. Jadi memang betul. Di sini yang saya tampilkan teks. Tidak seperti yang media yang saya kembangkan untuk kelas 5 tadi tanpa teks ya. Ini sambil ini ya Bu Tuti ya, mereka sambil baca, tapi juga karena ini sambil belajar ya, jadi teksnya juga nggak terlalu banyak ya Bu Tuti ya. Ini seharusnya ada tombolnya Pak, tapi nggak kelihatan. Sebentar, saya buka sebentar ya, saya buka dengan perscan aja Pak ya. Ini nggak muncul. Nggak muncul. Ya ini ketutup sebentar ya Pak. Ketutup ya, oke. Ya. Apa di nggak bisa ya? Sebentar. Harusnya di iya karena memang nggak bisa diperkecil sih kalau tampilan itu. Harusnya tadi begini ya. Nanti bisa dengan perscan aja. Kalau perscan nah ini bisa. Oke. Mestinya ada ininya ya. Ada apa namanya? Ada tanda panahnya ya. Kalau misalnya perscan itu tampilannya, iya. Nah ini bisa saya. Nah ini kan kelihatan nih sekarang kelihatan. Ya saya. Nah ini nggak ada suaranya, memang membaca yang aplikasi ini. Benar-benar. Terus lanjut ya Pak. Iya lanjut. Oke. Ya jadi ceritanya ini anak-anak lagi, ini ada anak sedang membantu ibunya memasak gitu. Masak ya. Bikin donat ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ini nanti di mana ini nanti materi pecahannya masuk di sini. Nah. Nah, baru kita masuk ke materi pecahannya seperti itu. Foto ke tengah. Ya, gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah mulai ada materi pecahan. Satu bagian donat. Yes.
Nah, gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya aplikasi semacam ini juga kalau di Unik kan ada juga kalau yang desain komunikasi visual ya Pak? Yang bikin aplikasi ada. Ya ada ya Pak? Kita tampilkan visualnya, terus nanti juga kita bisa kerjasama dengan sistem informasi. Nah itu mereka juga bisa bantu buatkan programnya atau aplikasinya gitu ya. Bagus juga ya kalau misal mahasiswa gitu dari teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa mengembangkan karena ada kan ya Pak seperti itu mata kuliahnya mungkin ada program studinya kayak gitu pengembangan seperti ini yang mungkin nanti juga bisa ini ya terintegrasi di bidang kita juga di bidang pendidikan atau yang lainnya juga bisa mengembangkan. Iya. Oke. Ini sesuai janji yang Bu Tuti ya. Saya jadi belajar juga, jadi paham gitu ya tentang pecahan gitu ya. Oh ini 1/3. Ya benar-benar ini ya. Yang menonjol tuh gambarnya ya Bu Tuti ya. Betul. Memang jadi anak-anak yang trauma dengan angka seperti saya tidak perlu khawatir ya Bu Tuti ya. Ya betul. Ya, karena sama sekali enggak, anak-anak malah justru terhibur ya karena mereka bisa lihat gambar, tapi mereka juga sebenarnya belajar. Belajar. Oke. Ya kalau kalau pecahan memang ditampilkan dengan gambar tadi sih kita juga jadi lebih kebayang dan lebih mudah paham ya karena digambarkan langsung dengan ini dibagi 2 jadi setengah-setengah gitu ya. Kalau dibagi 3 jadi berapa gitu. Oke. Saya jadi tidak takut Bu Tuti. Mungkin kalau matematikanya itu yang sampai sin kostan mungkin ya Bu Tuti itu mohon bantuannya Bu Tuti supaya itu dibikinkan aplikasinya gitu ya supaya belajarnya itu lebih enak gitu ya. Ya itu SMA itu SMA ya. ya. Nah ini kita nanti bisa masuk. Nah kalau tadi kan ada pilihan kalau sudah paham nanti dia akan menuju ke menuju ke mengerjakan soal. Ini kue donatnya kayak gitu misalnya. Coba kita jawab benar. Coba jawab salah dulu aja Bu. Oh jawab salah ya. Coba apa yang terjadi? Itu. Langsung keluar ininya ya. Ya. Salah gitu. Begitu Pak. Oke. Terus pakai. Nah ini karena tadi saya pakainya yang scan jadi munculnya kayak gitu. Karena karena dia ini ya, per adegan itu ya? Ya, per scan. Karena kalau yang bisa ditampilkan luas tadi itu per scan. Kalau yang bisa satu aplikasi itu menyatu itu pakai yang kontrol secara keseluruhan. Oke. Iya. Ini paling kalau mau ke depan lagi saya nggak bisa ya. Karena beda adegan ya, beda tampilannya tuh. Mau lihat yang bermain atau boleh coba Bu. Coba saya langsung buka scan bermainnya saja ya. Ya, dari situ biar kelihatan. Ini udah jadi ya ceritanya Bu ya. Udah memang sudah dikasih ke murid-murid ya. Ya. Ini aplikasi. Oh ya, ini juga ada video, Pak. Tadi kan di halaman awal ada video ya? Ada video. Iya. Mau ditampilkan videonya? Boleh. Coba kita tampilkan. Tes. Waduh ini, yang bahasanya udah. Karena dia film ya Bu Tuti ya? Iya. Proses exportingnya nunggu sampai 100%. 100%. Tapi memang ini Bu Tuti, kalau tadi tuh kayak dia di bawahnya tuh ada bahasa-bahasa yang sepertinya tidak asing kalau lagi buka buka situs-situs gitu ya, buka website yang kalau lagi error itu loh Bu. Oh, putus-putus. Halo Bu Tuti? Sekarang ini udah enggak? Oke. Gimana, Pak? Itu tadi di bawah itu ada kayak bahasa-bahasa coding atau apa gitu ya, di timeline gitu ya, atau di output ya.
Itu memang Bu Tuti udah terbiasa melihat itu berarti ya Bu Tuti ya? Oh, coding tadi. Iya, Coding ya? iya Bu Tuti, Halo? betul. Halo Bu Tuti. Iya, maaf, tadi agak kurang jelas. Maksudnya yang Oh, tadi coding. iya betul. Pengkoding. Iya, saya hanya belajar dari YouTube aja sih, Pak. Seperti yang dulu Oh, saya oke. sampaikan ya. Saya hanya mempelajarinya dengan melihat di YouTube, terus saya coba mencoba apa? Mencoba memahami kayak gitu ya. Terus di sini saya coba juga buka-buka untuk proses pengkodingannya dan jenis-jenisnya seperti apa. Seperti itu sih Pak. Jadi saya hanya belajar secara otodidak saja dari YouTube. Otodidak. Itu bahasa yang coding-coding tuh ya udah itu masternya lah sama matematika ya. Ini di sini pakai Sanskrit 3. Oh, oke oke oke. Ini Oh agak ini loading. iya. Mas. Oh ini bisa. Oke. Seperti oh ini Ini cepat. udah agak lancar. Oke. Oh tadi ini Ya. langsung ngebut ini. Jalan tol ini. Ini filmnya ya Bu Tuti ya. Iya, ini kayak kertas kerjanya gitu. Nanti saya layout-nya di sini kayak gitu, Pak. Hmm. Ini timeline-nya gitu. Masih loading, maaf ya, Pak. Masih loading ya. Emang ini seperti emang apa berat ya Bu ya ini Iya, namanya kalau bikin aplikasi itu oh jangankan aplikasi saya mau nonton film aja tuh laptopnya udah nangis loh Bu ya. Nonton film laptopnya menangis. Jadi saya nggak kebayang Bu Tuti ini berarti kalau untuk bikin ini ya mesti sabar, mesti tekun ya, telaten ya Bu Tuti ya. iya betul, Pak. Ini karena masih loading. Oke, Bu Tuti nggak apa-apa. Ini setidaknya kita udah kebayang. Oh ini kayaknya udah kebuka. Iya ini, Coba, ya. udah mau berbuka. Ini kayaknya buka. Ini mungkin karena sinyal juga sih ya. Oh ya mungkin ya. Tampilannya kelihatan, Pak, ini di ininya. Udah Belum kelihatan? kelihatan ini. Oh Belum. ya ini. Oh ini. Ya sudah ya. Kayaknya udah. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Tina. Oh, Teman-teman, berjumpa lagi dengan Tina. suaranya kedobel ya Bu ya? Iya, kedobel ini sebentar. Oh, oke oke. Ya kurang Oke. lebih seperti itu Mesti, ya Pak. Iya, Bu Tuti, nggak apa-apa. Ini setidaknya kita udah kebayang apa aplikasinya tuh isinya kayak gimana ya Bu Tuti ya. Jadi memang di sini mengajarkan matematika dengan pendekatan gambar ya Bu Tuti ya. Ya, Nah, ini apa kalau sin konstan tuh berarti nanti gambarnya apa ya Bu Tuti? Iya. Oke. Bu Tuti ini mungkin bisa di stop share dulu, kita kembali lagi gitu ya. Baik. Oke. Ya. Menarik Bu Tuti kalau bisa di apa semua mata pelajaran ya Pak, mungkin Bu Tuti bisa bikin gitu tuh kayaknya lebih seru gitu ya. Inginnya. Iya, pengennya ya. Oke, Bu Tuti itu tadi gambaran tentang ya bahwa sebenarnya tuh yang bikin apa yang bikin kita takut itu bukan matematikanya ya, tapi mungkin cara pembelajarannya kurang cocok aja gitu ya sama kita ya Bu Tuti. Iya, betul Jadi sekali. memang media pembelajaran itu harus terus berkembang. Ya ini sebenarnya kita juga cukup apa ya namanya kayak bersyukur lah ya kita ada sosok kayak Bu Tuti yang mau berinovasi dengan materi-materi yang tadinya tuh mungkin hanya disampaikan dengan sangat apa ya mungkin sangat biasa gitu atau bikin orang takut ya Bu Tuti masih mau kemas itu ya luar biasa Bu Tuti. Mungkin ini karena waktunya
sudah di reminder Bu Tuti ya, tidak terasa lagi-lagi kalau kayak gini tuh kita memang tidak pernah terasa, tahu-tahu udah Iya ya, habis aja waktunya. kelihatannya baru tadi. Iya, kayaknya baru opening tadi. Kayaknya baru selamat datang itu, atau udah selesai ya. Bu Tuti, ini sebelum kita tutup, mungkin Bu Tuti bisa ada kalimat penutup. Ya, untuk kalimat penutupnya, yang terpenting adalah ketika kita berkarya, melakukan sesuatu yang baru, yang penting yang perlu kita lakukan, kuncinya adalah yang pertama semangat. Semangat dan niat, ya. Karena saya sendiri tadinya tidak memahami ya bagaimana cara membuat aplikasi, tetapi karena ada dorongan kuat untuk bisa melakukan atau membuat sesuatu yang lebih untuk pekerjaan kita, untuk tugas kita. Nah, hal itulah yang membuat saya bisa membuat karya, salah satunya seperti ini. Ya, juga kalau di Unika itu kan juga banyak mahasiswa ya Pak. Ya. Betul. Juga untuk terus semangat juga berkarya, menuangkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang bisa membuat sebuah karya yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat dan orang lain seperti itu. Oke, luar biasa Bu Tuti, kita beri tepuk tangan ya. Baik Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, kita beri tepuk tangan untuk Bu Tuti ya. Ini kalau bisa mahasiswa nanti magang di Bu Tuti sekalian ya. Nanti diajarin sekalian. Oke, Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan, terima kasih sudah tetap di sini sampai di penghujung acara ya. Dan terima kasih juga Bu Tuti sudah menyediakan waktunya ya. Tidak terasa kita sudah 3 episode bersama Bu Tuti ya. Oke ya, semoga nanti juga banyak yang terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti ya. Kalau perlu malah kolaborasi terus kita kembangin dan sebagainya gitu. Ya. Iya, betul, Pak. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Bu Tuti. Selamat istirahat karena ini juga sudah malam ya, saya juga harus beristirahat ya. Untuk para penonton juga yang masih menyaksikan, selamat istirahat dan terima kasih sudah menonton podcast LPPM ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye-bye semuanya. Ya, terima kasih Pak Louis. Terima kasih. Monika, sukses selalu. Terima kasih Bu Tuti.